Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, sahabat channel Sinau Urip Berkah. Kita masih ngobrol tentang hakikat hidup dengan Kang Jaro nih. Tadi kita tema dengan tentang memerdekakan jiwa. Lah ini bahwa masih ada kaitannya dengan hidup dan kehidupan ini, bahwa setiap ke, apa namanya, perbuatan baik, perbuatan jahat yang akan kita lakukan itu akan ada balasan, baik langsung maupun tidak langsung. Ini kaitannya dengan dharma kematangan dan dharma kehidupan. Nah ini kita bahas dengan Kang Jaro. Sesungguhnya apa sih itu Kang, dharma kematangan, dharma karma gitu? Bisa nggak dharma baik akan berkarma juga baik, atau dharma baik bisa jadi karmanya ada buruk, atau kapan itu terjadi dan bagaimana? Apakah betul bahwa hidup ini adalah sebab akibat? Monggo Kang Jaro ini. Ya, jadi diingatkan oleh Quran bahwa satu biji zahroh pun itu akan menuai, iya kan? Betul, Akan betul. Dapat balasan lah. dapat balasan. Tetapi orang tidak sadar kapan itu balasannya itu akan datang. Iya kan? Ini yang paling terpenting deh. Iya, 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 iya. Jadi paribasanya kamu menanam padi, tukule kuwi kapan? Iya kan? Iya, Jangan iya. sampai aku menanam cabai misalkan, nggak tahu anunya, panennya. Menanam padi kapan panennya nggak tahu. Menanam pisang kapan nggak tahu. Nah, ini agar kita paham dulu gitu loh. Jadi di saat aku menanam pisang, biji pisang menjadi cikal bakalnya itu akan tahu kapan ini. Iya kan? Iya, 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 iya. Oleh karena itu, itulah yang disebut kematangan buah dari dharma itu akan menuai. Ada yang cepat dari perbuatannya itu akan ditunaikan langsung. Contohnya, Contoh-contoh ya Kang. contoh orang itu mencuri, ya. Iya, iya, betul. Orang itu mencuri kan berarti berbuat dharma keburukan. Iya. Maka langsung buktinya kecekel, digebuki. Iya, iya, benar. Iya kan? Orang mencuri itu dia berbuat kejahatan, Iya. maka langsung buah itu akan turun, langsung matang. Iya, iya. Buktinya apa? Digebuki, Iya, iya, iya. ditangkap. Iya, iya. Ini kan seperti itu. Iya, iya, iya. Ada juga orang yang berbuat baik, Iya, 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 iya. misalkan dia habis menolong aku misalkan, ngasih kopi, Iya. nanti Edi mampir kemana itu juga sama, Iya. diladeni, Iya. malah ditambah sate misalkan contoh. Berarti perbuatan baik itu langsung. Iya. Tadi aku ada tamu terus ngirim kopi, itu gimana Lah Kak? iya. Ngirim kopi Lah gula itu iya. gimana itu? Lah iya, bukan karma langsung. Karma itu jangan berpikir karma itu jelek ya. Iya, iya, iya. Karma kan ada karma baik, ada karma buruk. Iya, iya. Buah iya, iya, itu, iya, iya. buah kematangan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah di saat ada orang mengasihi itu, kan berarti menerima karma kebaikan. Iya kan? Iya, 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 iya. Nah kita sadar bahwa ini adalah hasil perbuatanku. Nggak tahu kapan gitu Nggak ya? tahu kapan. Iya, 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 iya. Apa dari perbuatan yang lampau, Iya, 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 iya. ataukah memang saat itu juga? Iya, 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 iya. Ya kan? Iya, Kan iya, seperti iya. itu. Iya, Nah, iya, iya, iya. sehingga ada perbuatan. Nah, kemudian ada orang yang berbuat kebaikan atau keburukan, bisa saja muncul. Aku misalkan berbuat mencuri, belum tentu aku menerima. Sekarang ya kan. Belum ketangkep sih ya belum gitu. ketangkap sih, Iya, ya kan? Tapi iya, iya. suatu saat baru misalkan sudah 1 tahun orang korupsi Iya. begitu ketangkap, nah menerima itu setelah tempo waktu, ya kan? Iya, iya, iya. Ada orang pada saat aku menanam keburukan atau menanam kebaikan, tapi munculnya itu sekian waktu. Iya enggak? Ada kan? Iya, 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 iya. Nah, itu seperti itu. Nah, ada juga orang
yang melakukan kebaikan atau keburukan itu tidak diterima langsung oleh saya, tapi bisa oleh keturunan saya, anak saya. Iya kan? Tidak harus ketika kita melakukan sesuatu dharma itu juga mungkin karma juga tidak mesti untuk kita, untuk anak-anak keturunan kita gitu. Iya, ya. betul. Oh iya, ya kalau dharma baik, misalkan aku membuat kebaikan, maka nanti itu anak kita akan ditolong orang, kan seperti itu. Iya kan? Dharmanya itu mendapatkan karma diterima oleh anak. Itu seperti itu. Atau mungkin bisa ke cucu atau ke buyut, itu bisa jadi loh. Tetapi yang repot itu aku membuat dharma keburukan, aku mungkin bisa saja aku tidak menerima, tapi anak itu nanti yang akan terima loh. Iya, bro. Andai kata aku menghina orang, aku menyakiti orang, nah, anak itu nanti disakiti oleh orang lain, bisa jadi. Karena hasil dharma saya sendiri, ya. Maka iya kan. Nah, kemudian sama juga keburukan. Misalkan ada orang membunuh, iya kan? Ada orang membunuh, di saat membunuh, terutama membunuh ibu, medeni gitu loh. Di saat membunuh, bisa jadi aku aja sekarang merasakan susah. Iya kan, misalnya nanti anak pun akan susah. Oh dulu bapakku gitu membunuh. Nah, cucu juga sama. Dulu mbahku itu membunuh. Diterima tentang keburukannya. Iya kan? Itu lama gitu loh. Oleh karena itu hindari yang namanya membunuh. Membunuh itu bukan konteks hanya membunuh saja juga bisa. Tetapi aku menyakiti orang, membunuh karakter juga bisa. Iya, pembunuhan karakter lah. Artinya aku menyakiti orang, akhirnya orang itu tersakiti, maka nanti anak turunan itu juga akan menerima. Itu. Nah, terakhir ada orang yang telah disucikan oleh Sang Tuhan, itu tidak berbuah. Baik orang itu melakukan kebagusan atau keburukan, itu enggak akan ada. Maksudnya apa ya kalau tidak berbuah? Gabung apa bro? Enggak. Orang itu telah suci. Oh, orang telah suci ya. Orang yang telah suci, orang yang telah bersih batinnya itu, walaupun dia melakukan keburukan dan kebaikan, itu sudah tidak ada dharma dan karmanya itu tidak ada. Karena apa? Karena Sang Tuhan itu sendiri yang melakukan. Itu seperti itu. Contohnya, orang jadi gila, misalkan. Orang katakan gila. Ya orang udah ngereken bahwa akan menerima kebaikan atau keburukan. Karena itu Sang Tuhan itu sendiri. Makanya ada orang gila maka disebut waliullah apa ya. Itu seperti itu. Dia akan tidak menerima dharma atau karmanya itu enggak. Nah, ini yang terpenting bagi kita, bahwa terus lakukan pembersihan hati. Terus lakukan itu dalam rangka apa? Itu untuk memutus. Ya. Jadi ada orang yang telah disucikan, dibersihkan, maka tidak akan berpengaruh. Buktinya Kanjeng Nabi misalkan. Kanjeng Nabi dia akan melakukan apapun, itu sudah tidak ada dampak terhadap umatnya, ada sing anu ora pengaruh. Iya kan? Tidak ada pengaruh, walaupun umatnya pada brahol, pada jadi pirang-pirang lah. Itu tidak ada pengaruh. Karena apa? Nabi telah disucikan. Itu seperti itu. Ini yang proses bahwa buah kematangan itu akan terjadi terhadap diri kita. Oleh karena itu perbaiki terus dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan laku sebagus mungkin. Itu seperti itu.
semampu yang bisa kita lakukan. Ya semampu yang bisa kita lakukan saja. Jadi intinya bahwa untuk ke depan berarti kita teruslah berbuat baik begitu ya Kang. Iya. Supaya nanti muncul dharma baik, karma baik juga gitu ya. Pada saat awal itu mungkin akan dalam pikiran kita itu untuk berbuat baik. Iya kan? Karena masih dalam pikiran. Tapi nanti lama kelamaan orang itu berbuat baik dan buruk itu sudah di luar pikiran. Iya. Karena dengan kesadaran dirinya itu bahwa aku sudah melakukan seperti itu. Ini yang paling penting. Oke Kang, terima kasih. Tentang hidup adalah dharma dan karma begitu ya Kang. Turun Kang Jarwo.